kakak Cika ini? Lagi kurang baik aja sih kak sebenarnya. Ya biasa kak, ada masalah. Kok boleh tahu? Ada apa kak Cika? Sebenarnya aku ada masalah sih kak. Ini kan lagi semester 8 ya kak. Ya lagi masa-masa apa sih kak? Masa-masa yang lagi berat gitu sih kak yang aku alamin. Udah gitu kan sekarang kan di semester 8 ini kan fokusnya hanya tugas akhir kan kak. Iya. Nah itu yang jadi apa ya, beban buat aku, pressure gitu kak ke diri aku sendiri. Kalau boleh tahu penyebab kakak tuh sangat kayak khawatir sekali tuh kenapa ya kak? Sebenarnya tuh apa ya kak, aku khawatir itu karena kemarin waktu bimbingan itu kan aku udah ngajuin judul kak. Nah judul aku ini minim gitu kak, minim literasi. Terus udah gitu di Google gitu kan kak, jarang ada jurnalnya gitu. Dan terus aku udah berapa kali ya kayak ngomong sama dosennya, Pak saya mau judul ini, saya tetap kekeh gitu kan. Terus dosennya bilang udah cari judul yang lain aja, jangan membebani diri kamu sendiri gitu kan. Nah dosennya ini kayak selalu maksa gitu kak, maksa aku buat kayak apa ya, harus ngikutin maunya dia itu kak. Kan udah tahu kan aku kan jurusannya itu kan manajemen operasional. Iya. Nah di aku itu kan aspeknya kan luas ya kak. Nah dosennya ini selalu minta pengerjaannya lewat SPSS. Udah gitu dia butuh jurnal untuk buat kuesioner tuh kak. Jadi aku pusing kan karena minimnya literasi sama jurnal itu yang membuat aku kayak ke pressure gitu kak. Nah setiap bimbingan aku kayak ngerasa kayak apa ya, kayak nggak mood gitu kak. Awalnya kayak apa ya, ya semangat aja lah kak. Kan karena kita kan namanya juga tugas akhir kan. Benar kak. Soalnya tahu ya kak, kita kayak gimana ya, rasanya tuh pengen banget nyelesain gitu kan. Apalagi kan orang tua kan juga udah sering nanya ini. Iya benar pasti kak. Kamu kapan ini? Judul kamu udah sampai mana ini? Iya benar itu orang tua gitu. Nah terus sebelumnya aku juga mau ngambil dari ini kak yang berkaitan sama tempat magangku. Cuman kan apa ya, ya sebenarnya juga minim sih kak. Jurnalnya juga nggak ada gitu kan. Ini emang baru pertama kali judulnya kan. Dan terus si dosennya ini mintanya yang simple. Itu yang buat aku pressure. Nah selain aku juga tuh ada teman-teman aku yang lain. Kita udah berapa kali bimbingan, dosennya cuma ngomong iya oke saya ACC. Terus pas udah sebulan lebih itu kak, terus tiba-tiba dosennya komen, ngapain judul kayak gini, jadi mah ribet, ini nggak ada jurnal lah, ini kayak gini-gini, kamu harus cari yang simple aja ini itu gitu. Jadi itu yang buat kayak kesel. Kayak kenapa sih mempersulit gitu kan. Sedangkan kayak anak TA yang lain tuh kayak apa ya, disemangatin dosennya gitu kayak merasa ada yang beda ya kak. Iya, kalau ini sebenarnya dia ngasih semangat juga dosennya. Beliau ini ngasih semangat, cuman apa ya, kayak harus ngikutin kata beliau gitu kak. Kayak apa sih, pokoknya yang sesuai dengan keinginan beliau lah gitu. Jadi kita kayak mau berekspresi pun tetap apa ya, susah gitu kak. Kayak mau ide ini itu nggak boleh, harus ngikutin dia. Udah itu sih kak yang bikin kesel sebenarnya. Berarti dosen kakak ini kalau aku lihat ya dosennya itu banyak tuntutan juga ya kak. Ada hal-hal yang mungkin yang harus tuh mahasiswa ini miliki ya kak. Kayak tadi kan kurangnya literasi ya. Dimana juga dipersulit teknologi, artikel juga kan, harus nyari referensi dan segala macam itu kan ya, pasti kan itu juga membutuhkan waktu dan juga harus baca dengan teliti juga kan ya kak. Iya benar sih kak, sebenarnya gak masalah sih kak kalau dosennya minta ini tuh. Emang dosennya sebenarnya mungkin memberikan yang baik ya, cuman kita kan udah siapin tuh kak, kita udah, bukan hanya kita sih, maksudnya hanya saya gitu kan, saya juga sama teman-teman lain udah kayak pengerjaan bab 1, bab 2 nih, tiba-tiba minta ganti judulnya gitu kan. Apalagi tuh udah sejauh itulah intinya kak.
itu yang bikin stres, jadi ya malam-malam juga, terus tidur aku juga nggak jadi terganggu ya, terganggu, jam tidurnya juga udah nggak itulah, nggak kayak dulu, kayak misalkan berantakan ya Kak. Iya, misalkan aku jam 10 udah tidur, jam 11 paling lama, atau nggak kalau ada tugas pun paling lama jam 12, jam 1. Ini aku saking stresnya kan, aku kadang-kadang tuh bisa jam 4, jam 5 buat tidur. Jadi aku pokoknya malam itu begadang, habis itu tidur, bangun lagi sekitar jam 8, jam 9, habis itu lanjut TA lagi, tidur lagi gitu Kak. Jadi nggak efektif banget buat aku sih. Berarti Kakak selama ini kesehatan Kakak ini juga bisa jadi tuh bisa menurun ya Kak, karena tuntutan dosen juga. Dimana kan Kakak juga harus bertanggung jawab juga kan Kak, menyelesaikan tugas akhir Kakak ini. Gimana sih Kak biar Kakak tuh bisa menghadapi tuh tekanan dosen ini nih? Kan Kakak pasti kan mengalami tekanan tuh yang mungkin ya dikatakan pasti nggak enak ya Kak. Iya Kak. Ya banyak tekanan, pasti emosional jadi nggak stabil seperti yang Kakak bilang, jadi kayak susah tidur, bahkan mungkin nggak tidur ya Kak. Iya pernah tuh Kak seharian. Itu karena waktu itu, maaf ya aku potong, kayak diteleponin sama dosennya, kapan ganti kamu, judulnya ini kok masih tetap ini terus gitu. Ditanyain terus ya Kak, dicecer terus. Soalnya saya juga cerita sama dosen saya, emang ingin sih dapat referensi segala macam gitu kan Kak. Cuman ya mau gimana lagi Kak, namanya juga dosennya begitu. Iya, ikutin aja. Iya benar Kak. Cuma dosennya pernah ngajak ketemu gitu, maksudnya kayak bimbingan berdua gitu, maksudnya supaya diarahkan gitu. Apakah dosennya bertanggung jawab? Iya Kak. Beliau itu dari seminggu tuh ada 2 kalian sih Kak ketemu. Sebenarnya bagus sih Kak, bagus ngajarnya. Iya, cuman apa ya Kak, karena mungkin tugas akhir jadi kayak mut-mutan, sensitif gitu Kak. Iya, benar. Jangan kan gitu Kak, kayak ke teman-teman aku terdekat juga aku sering marah-marah. Dan terus ke orang tua juga nih Kak, aku sering marah-marah gitu. Karena apa ya, kayak pokoknya sering apa ya, nadaku lebih tinggi gitu Kak. Ya pasti Kak, sebenarnya sih itu karena faktor apa, stres juga. Aku lihat sih Kakak nih stres kan, tadi kan Kakak bilang dosen ini banyak sekali tuntutan, dimana Kakak juga harus mengejar tugas akhir ini kan dengan baik juga, biar bisa membanggakan orang tua. Dan juga Kakak juga mungkin Kakaknya harus mengolah stres Kakak ini dengan baik. Selama ini Kakak apakah bisa mengolahnya dengan baik, kayak mengatasinya? Memang kan Kakak saat ini mengalami tekanan ya Kak. Gimana Kakak tuh biar itu Kakak tuh berkurang lah marah-marahnya atau stresnya gitu Kak? Apa ya Kak, aku ngurangin stresnya pakai kopi doang sih. Pakai kopi, iya sih, itu kan biar menghilangkan rasa ngantuk juga ya Kak. Benar Kak. Tapi aku lebih sering marah-marah sih Kak sebenarnya. Jadi kayak berantem sama mama itu yang kayak kadang-kadang buat aku sedih gitu Kak. Terus sama teman-teman juga sering ya berantem Kak. Berantemnya bukan karena berantem tonjok-tonjokan gitu, kayak adu mulut gitu. Terus kadang juga aku suka iri sama teman-teman yang udah lanjut bab 3 gitu kan Kak. Mereka udah di ACC dosennya, udah kayak happy banget gitu, tinggal sempro. Nah kalau aku kan harus apa ya, harus ngulang lagi gitu kan, harus ganti judul ini segala macam, ngulang lagi dari bab 1, bab 2 gitu kan Kak. Itu sih Kak. Terus ya karena aku stres ini, jadi aku makanya datang konsul ke Kakak. Itu kayak pengen apa ya, pengen cerita aja sih Kak, bingung mau cerita ke siapa. Ke teman-teman juga kan pada skripsian ya Kak. Benar. Jadi ya mumpung aku masih ada waktu gitu kan, lagi istirahat, aku ya pengen datang cerita ke Kakak, konsul gitu kan Kak. Siapa tahu aku ada apa ya,
kayak jalan gitu, atau mungkin ada motivasi baru dari kakak, mungkin ada apapun wejangan segala macam, aku bisa terima sih kak. Soalnya ya gimana ya saya capek sih kak, setiap malam tuh kayak nangis gitu kayak kan. maksudnya pasti kayak merasa ada tekanan batin lah kayak Kak, tekanan gimana sih ini harus bisa diselesain, cuma kayak aduh harus jaga mental juga, lain sisi kesehatan juga ya kan itu Kak. Aku sempat ngedrop juga sih Kak waktu itu. Sempat ngedrop, kenapa Kak kalau boleh tahu? Karena itu yang tadi aku bilang, kayak kurang waktunya untuk jam tidurnya tuh kayak berantakan gitu. Jadi terus manajemen waktunya jadi berantakan banget ya Kak. Iya, terus sering minum kopi itu kan Kak, yang kayak itu kan mempengaruhi kesehatan ya kan. Biasanya kan kalau manusia tuh lebih baik konsumsi air putih daripada yang manis-manis kan. Aku lebih dari 4 kali sih Kak kayak gitu. Ya ampun. Kayak apa ya memperburuk kondisi tubuh sendiri sih Kak. Itu tapi kalau boleh tahu Kakak ada nggak upaya tuh untuk menghilang, maksudnya biar Kakak ini kan Kakak bilang kan kopi ini kan nggak baik kan Kak ya. Gimana sih Kakak biar maksudnya tetap fokus cuma tetap jaga kesehatan juga gitu Kak? Apakah Kakak ada keinginan untuk pola hidup yang sehat dan juga kan kayak misalkan olahraga gitu untuk mengatasi yang Kakak bilang stres tadi kan ya, dalam masalah tugas akhir ini, tekanan akademik kan ya pasti ya Kak. Sebenarnya nggak ada sih Kak, tapi ada beberapa temanku yang suka ngajak lari sore, jalan sore santai gitu kan. Itu cuma beberapa kali aja sih Kak, ya itu buat aku lebih relax aja gitu. Iya bener Kak, itu sangat dibutuhkan banget Kak. Iya sih Kak. Terus sebenarnya ada juga selain aku memperburuk kondisi itu dengan minum kopi itu, kayak makan juga nggak teratur. Itu jadi kayak sampai sekarang ini jam makan aku tuh udah memang nggak teratur Kak. Gitu. Biasanya aku sarapan ini tuh gara-gara tugas akhir ini Kak, jadi pagi-pagi harus minum kopi dulu gitu. Biasanya kan yang simpel-simpel susu roti ini ya minumnya kopi, makannya yang udah berat. Iya benar, pasti kan kayak apa ya, pola hidupnya udah nggak sehat, udah berantakan. Itu juga maksudnya pasti mikirnya kesehatan tuh nomor 2 pasti. Cuma kan orang tua gimana Kak melihat kayak keadaan Kakak saat ini? Ya orang tua prihatin sih Kak, soalnya ya kayak ya itulah Kak, namanya juga tugas akhir kan, mau nggak mau harus diperjuangkan, diselesaikan, harus selesai kelak gitu Kak. Benar. Ya aku mengerti, mungkin kamu kayak maksudnya aku harus berusaha keras gitu kan menyelesaikan maksudnya di tahun ini harus lulus lah gitu ya, lulus tuh nanti wisuda biar bisa banggain orang tua kan gitu ya sih. Setiap anak sih pengennya yang bagian orang tua sih. Iya bener banget Kak. Apalagi ini kan aku sarjana yang satu, yang gimana tuh kayak apa ya, dapat gelar ini tuh kayak sesuatu hal yang menurut aku apa ya, kayak ya begitu lah Kak, kayak apa ya, semangat gitu lah Kak, intinya kayak tetap harus ada kayak, motivasi semangat banget ya Kak gitu. Jadi terus begitu teman-teman aku juga udah pada sibuk satu sama lain kan sama kayak gitu. Wajar sih Kak, itu kalau udah tugas akhir pasti kayak individual ya Kak, udah Kak, harus fokus akan masa depannya masing-masing lah gitu. Iya Kak, itu yang buat kayak sedih aja sih Kak jujur. Selain dari orang tua itu juga dari dosen, terus teman-teman udah pada jauh, udah ya masing-masing Kak. Iya Gitu. Dan apa ya, kadang tuh kalau di kamar tuh kayak suka ngelamun, renung gitu, menangis, ya udah gitu aja Kak aku Kak. Tuh berarti Kakak meluangkan emosional Kakak itu dengan kayak dengan sedih mengurung kamar
itu ya kak, kayak meluangkan, maksudnya kayak Meluangkan mengekspresikan semuanya itu ya kak. Ya aku Butuh. ngeluapin waktu itu sih kak, semuanya Iya. hal seperti itu. Butuh waktu sendiri kakak mungkin ya. Iya sih kak. Terus dulu aku kan orangnya periang, maksudnya orang-orang taunya aku ekstrovert kan. Terus tiba-tiba gara-gara TA ini aku sensitif, marah-marah, terus jadi introvert gitu kak. Gitu. Oh berarti teman-teman kakak ini merasa ada kayak ya, perubahan gitu ya kak? Iya benar kak. Oh gitu. Tuh apakah teman kakak tuh ada yang misalkan datang nyamperin kakak tuh kayak bertanya langsung, kamu kenapa Cika gitu, ada masalah apa? Apakah ada yang benar-benar peduli sama kamu gitu kak? Ada kak, teman saya, teman deket dari SMA sih kak. SMA SMK itu kan, itu tuh kita emang dulu sering ngumpul segala macam gitu kan. Terus karena apa ya, TA juga kan, terus ada teman juga yang masih istilahnya beda semester sama kita kak. Itu jadi waktunya temen aku semester yang lain, maksudnya semester di bawah aku kan, semester 8 kan aku kan, teman-teman juga pengen ngajak main gitu segala macam, aku nggak bisa. Terus ada juga yang nanya kabarku gitu kan, yang kakak bilang tadi udah pastinya. Terus kadang-kadang juga sama teman-teman SMA itu lebih banyak ngeluarin waktu buat ngerjain TA. Ada temanku ya dari anak IPA juga sih kak, 2 orang tuh kita bertiga selalu ngerjain bareng itu. Sebenarnya dulu ada circle juga kak di SMA itu, cuman yang satunya tuh ya Circle apa kak? Circle itu kayak teman dekat gitu kak. Jadi di SMA itu kan. Berarti tapi stikernya ini sangat membangun nggak? Maksudnya kakak merasa kayak banyak positifnya gitu kak? Sebenarnya banyak sih kak, suka duka yang kita lewatin kak. Kadang-kadang kita juga sering membuli sih kak satu sama lain. Wah itu ya ampun kak, bulinya bukan bully apa sih, bukan bully membuli ini kak, kayak kayak gimana kak perundungan contohnya? gitu. Terus Enggak. seperti apa kak? Kita kayak cuman apa ya, kalau istilahnya bahasa sekarang tuh ceng-cengan. Ceng-cengan. Iya. Kayak nih kayak nggak mau temenin gitu ya, kayak pilih-pilih ya kak. Ya begitu. Ceng-cengan, wah itu nggak baik juga sih kak itu. Gimana? Itu mah cuma bercanda aja sih kak. Iya. Di apa ya, di circle itu ya udah hal biasa aja itu, nggak kayak nggak sampai gimana Iya. gitu. Pokoknya ya teman-teman saya ada sekitaran 4 orang lah kak. Gitu. Tambah saya 5 orang. Nah yang 2 lagi nggak tahu tuh kemana. Tapi sering belajar bareng kak? Kalau itu iya sih, belajar bareng. Belajar bareng lah kak, kan udah mau tugas akhir. Iya, tapi ada nih kak yang kan maksudnya karena beda semester sama kita, nih 2 orang ini ya pengennya main gitu kan. Jadi beda sudut pandangnya, jadwalnya, sudut pandangnya. Iya kesel dongkol gitu kak, kayak kenapa lu nggak ngertiin gue? Iya pasti gitu. Tuh ada rasa jengkel, kesel kayak gimana itu. Ya, kok waktunya maksudnya lu nggak ngerasain perasaan gue ini, posisinya gue tuh lagi di titik dimana tuh gue tuh lagi fokus ini, cuma tapi selalu ada gangguan gitu, entah diajak main, entah tadi kakak bilang diajak nongkrong gitu. Iya, kayak kenapa dia nggak ngertiin gue sih, kayak gue selalu ngertiin lu, kayak aku ngomong kasar gitu kan, kayak ini orang kenapa sih nggak ngertiin gue gitu kan, lu udah tahu gue skripsi, kenapa lu maksa gue gitu kan. Ya mau gimana lagi, tapi kan aku selalu bilang kayak nanti ya dulu, tunggu ya kawan, kayak gini segala macem gitu kan. Terus kayak temanku juga ngerti, ya udah kayak kita nongkrong sekarang, kita sering bawa laptop, ya udah kayak diskusi ngobrol tentang apa ya, skripsi kita. Terus apa ya, kayak apa ya, kayak misalkan sekarang tuh udah nggak terlalu kayak mikirin fokus kemana-mana gitu kak. Sekarang ya udahlah, nikmatin aja sih gitu. Tapi aku sampai sekarang ini kayak masih dongkol aja sih kak, gara-gara temen itu tuh kak. Temen itu? Iya. Ya ampun, harus sabar kak. Kalau tapi cuma temennya kakak ini, apakah kakak misalkan berani menolak gitu ajakan temennya kakak kalau ngajak main gitu kan kak, atau kakak berani lah, ngapain enggak? Wah bagus itu kak.
Iya, memang harus berani itu kak. Masalahnya Aduh. kalau nggak ditolak, Iya, kenapa kak? mulu. Oh gitu ya Heran. kak. Oh Iya. jadinya harus tegas ya kakak. Jadi kakak tipenya agak tegas dan galak juga ya kak kayaknya. Ya, iya gitu sih kak. Terus makanya gara-gara itu temen Iya. saya nanya kak, kenapa sih lu Oh marah-marah iya, mulu? ini masih Sensitif kayak banget. gue mesti di adjust gitu ya kak. Ya Saya juga ampun, bingung. juga ya. Soalnya saya nggak pernah gitu kan, Iya, marah-marah oh. kayak nggak jelas itu lagi ya. Iya, Terus teman saya kayak bingung gitu ya kak. bingung nanya, kenapa sih lu kayak gini-gini? Heeh. Lu suka marah banget sama gua, lu kenapa nggak suka sama gua gitu? Oh, ya langsung Terus kayak aku bingung kayak kayak bingung kenapa jawabnya ini kenapa orang? gitu ya. Kenapa kayak nggak ngertiin aku, padahal Iya. aku udah selalu bilang aku lagi skripsian. Kebisian, cuma kayak nggak paham-paham ya. Nggak mau. Aduh, iya sih kak, memang kadang-kadang kalau teman kayak gitu agak-agak sulit ya kak. Aduh, Iya. apalagi kakak ini juga kan harus pusing. bertanggung jawab juga. Iya. Nah, kakak juga Iya, tambah iya. pusing dengan maksudnya. Nah nanti kalau nggak ikutin dia nanti nggak ditemenin, nanti marah dianya nih ya kak. Aduh, tapi ya saran aku sih kak, ya benar kakak bilang tadi berani nolak itu. Gimana juga kan kakak juga tetap fokus. Makan yang tadi kakak bilang Iya. kan tujuan utama kakak kan menyelesaikan tugas akhir kakak ini, dan kakak ini kan juga aku lihat tuh kakak juga mau berjuang, mau berusaha juga. Iya, Kak, benar. Walaupun banyak tantangan tapi kakak ini bisa mengatasinya sih kak. Iya sih, benar kak. Soalnya juga kan selain itu ya kak, aku pengen cerita sih kak. Iya, kenapa Jadi kak? sebelum almarhum meninggal, mbah aku, Iya, nenek lah kan. iya, kenapa kak? Jadi itu sebelum aku kuliah dulu tuh, semasa hidupnya almarhum itu, Iya. dulu kan apa ya, pokoknya dari keluarga mama itu kan orangnya ya puji Tuhan lah sarjana kan. Dan aku waktu itu masih SMA, jadi belum tahu langkahku kemana gitu kan. Sebelum mbah meninggal itu, mbah pesan kayak apa ya, pokoknya ada penyakit lah, komplikasi gitu kan di jantung atau apa, aku nggak terlalu ingat. Dan mbah berpesan kayak semua cucuku harus sarjana. Nah itu yang ini ya, itu yang membuat aku, memotivasi aku kayak aku harus bisa sampai di titik itu. Berarti gitu. Ya. itu yang maksudnya kayak mendorong kakak tuh untuk kayak mencapai goalsnya kakak itu karena Ya, selain orang tua ya, orang tua dan juga Keluarga. tadi keluarga kakak ini yang sangat sangat menjunjung tinggi tuh sarjana Ya, gelar pendidik, pendidikan ini ya. ya, jadi dari keluarga mama tuh memang menjunjung tinggi apa, pendidikan. Jadi utamakan dulu pendidikan gitu kan. Terus dan waktu itu kan semasa hidup beliau kan almarhum ini kayak apa ya, pengen gitu loh, pengen ikut aku nanti merayain wisuda bareng Iya. gitu segala macam. Tapi ya Berarti ya nggak bisa lah, namanya juga Iya. kita nggak ada yang tahu tentang kematian Iya. dan segala macam. berarti kakak mengikuti jejak orang tua dan keluarga juga ya kak. Iya, gitu. Dan kemarin pas apa ya, pas almarhum udah nggak ada ya, Iya. ya saya apa ya, aku kayak sedih aja gitu, kayak aku harus bisa sampai di tahap itu. Iya Dan sih. saat ini ya lagi mencoba untuk menyelesaikan segala sesuatunya kan kak. Dan bertanggung jawab yang tadi kakak Iya. bilang kan, kayak gitu. Dan apa ya, mungkin mentalku rusak kali ya kak, gara-gara Ya skripsi. gara-gara skripsian, cuma ya pastilah harus Iya. kakak harus belajar mengendalikan emosi ya kak. Iya, Nah, kadang aku namanya bisa juga, ketawa sendiri, wah, kayak iya sih. kadang Kayak suka berasa marah. dunia sendiri ya kak. Ya bukan gitu sih kak, maksudnya kayak Gimana? kadang aku perasaannya kayak ketawa-ketawa sendiri, Oh. abis itu tiba-tiba marah. Oh jadi kayak Iya. emosinya kayak berubah-berubah gitu ya Iya, kak. Kadang jadi kena marah, mental. kena mental ya. Iya sih kak, itu bisa dikategorikan kena mental sih kak. Ya benar kak. Itu cuma gimana sih kakak mengatasi kayak maksudnya kan kakak bilang kan kayak kakak udah merasa nih kena mental, gimana kakak bisa kayak mencegah mentalnya itu supaya agak berkurang lah gitu, supaya kan kakak ini kan juga kalau kakak
kalau kakak terus stres mulu kan, ini kan kakak bisa lama-lama kan ya juga kasihan ke dirinya kakak gitu kan. Nah itu aku belum tahu pasti ya, maksudnya yang kayak tadi teman-teman ngajak jalan lari itu sebenarnya udah ngerelaksin sih sebenarnya, relax gitu kan, terus ketemu sama teman-teman bahas TA itu udah aman sih. Cuman ya, me time sendiri kak suka? Me time suka, cuman tetap aja sih kak, tetap aja ujung-ujungnya skripsi gitu kan. Dan makanya dari itu aku kayak datang ke kakak kan, konsul gitu loh kak, karena kakak kan ya pasti udah banyak belajar gitu kan tentang dunia psikolog kayak gimana cara ngatur ini tuh segala macem, dan aku pengen tahu cara kakak memberitahu aku cara menghandle ini itu. Makanya aku datang ke sini cerita ke kakak gitu sih kak. Jadi ya mungkin ada dari kakak buat aku pesan-pesannya apa gitu kan, soalnya ya siapa tahu ada motivasi dari kakak nih. Kan kakak kan udah belajar mengenali emosi orang lain, terus kakak juga udah kenal karakter ini itu segala macam kan, gitu. Menurut aku baiknya aku kayak gimana ya kak dalam menghadapi situasi seperti ini, apa sih yang sebaiknya aku lakukan, apa yang seharusnya aku hindari gitu sih kak. Aku minta saran aja sih kak. Kalau menurut aku kan pertama ya kita kan harus kayak tenang dulu, damai ke diri sendiri, sehingga kita tuh kayak peduli dulu, care sama diri kamu juga, sehingga kamu tuh bisa terpancarkan. Misalnya orang tuh bisa merasa kamu tuh bahagia, dan orang juga bisa melihat dan merasakan juga, sehingga tuh kayak ada dampaknya kamu keluar gitu. Sehingga kan kamu kan bisa mengolah stres itu kan tadi kan dengan olahraga, kamu bisa merasa tenang, damai, berdoa yang pasti, meningkatkan ibadah. Iya sih, aku selama TA ini juga karena tidurnya nggak nentu ya kak, ibadah pun kayak yang istilahnya suka gereja pagi nih kak, tiba-tiba selalu siang sore gitu sih kak. Jadi kayak nggak seperti dulu gitu prioritaskan Tuhan gitu. Jadi kayak ya doa juga bolong-bolong kan. Mungkin apa itu ya benar sih kata kakak, mencari kedamaian gitu kan, bukan hanya di TA aja sama teman-teman, ternyata emang harus dekatkan diri ke Tuhan juga sih. Benar kak. Aku baru sadar juga sih ya, mungkin ada hal-hal yang kurang baik aku lakukan. Mungkin aku melupakan ibadahku gimana, cara aku mengucap syukur gimana. Ya mungkin itu mempengaruhi aku sih, yang bikin aku marah. Jadi aku nggak ada penguasaan diri aku sih kak. Benar sih kak. Ya nggak apa-apa kak, kakak jangan bersedih hati kan, kakak juga masih panjang perjalanannya, dan harus tetap fokus dan memperbaiki juga pola hidup kakak juga yang lebih sehat. Aku juga lihat kakak juga udah berjuang sekali, dan juga ya kakak juga harus menjaga lingkungan kakak ini, sehingga kan teman-teman kakak itu juga terus memotivasi kakak, keluarga juga mendukung. Dan semua faktor dosen juga yang sangat juga, mungkin dosennya kakak yang keras, cuma itu buat kebaikan kakak gitu kan. Kalau boleh tahu kakak alasannya memilih, maksudnya tetap merasa bisa berjalan kan, awalnya kan itu dari orang tua tuh kakak bisa menjalankannya saat ini, itu step gimana, apa kayak langkah-langkah supaya kakak tuh tetap bisa fokus gitu, sehingga kakak kan bisa tetap fokus itu, padahal kakak kan awalnya katanya paksaan gitu ya kak. Iya benar kak. Kalau aku sih apa ya, step by stepnya ya bingung juga sih kak sebenarnya, ya cuman ingat orang tua aja sih. Ingat orang tua. Iya soalnya bingung juga ya, maksudnya ya udah orang tua aja deh tujuan fokus utamanya, dan udah selesai aja deh, mau kayak gimana hasilnya ya udah penting selesai kak. Udah gitu aja sih. Aku nggak tahu IPK aku nanti makin bagus atau enggak, aku nggak tahu juga nanti kedepannya gimana. Aku usahakan saat ini aku ya benar-benar kerjain aja gitu kan, terus ya udah mempersiapkan materinya buat sidang sempro, nanti sidang
tugas akhir gitu sih kak. Benar sih kak, harus tetap fokus, benar yang kakak bilang ya. Ya memang sih pasti setiap kita ingin mencapai sesuatu kan juga butuh proses ya kak. Iya benar kak. Kakak juga kan ya, kita juga kan untuk kuliah juga untuk masa depan. Benar kak. Kita sendiri ya kak. Iya. Kakak juga udah sangat berjuang sekali, dan juga dosen juga sangat mungkin memperhatikan kakak, dan juga lingkungan juga yang sangat juga mungkin kadang-kadang mendukung, kadang-kadang enggak. Cuma dalam diri kakak ini juga harus ditanamkan kan, untuk care ke diri sendiri. Pertama tadi pola hidup, dan juga fokus akan tugas akhir kakak ini. Yang kakak ceritain ini permasalahan kakak kan, tekanan mungkin tugas akhir, mengalami breakout kan, stres dan segala macam itu kan kak. Itu ya benar sih kak kayak gitu. Yes kak, ya aku cuman minta doanya aja sih kak, semoga aku cepat selesai juga ngerjain skripsi ini. Iya pasti kak. Aku juga memperjuangkan sebuah gelar. Benar kak. Apa ya bisa bangga aja iya, gitu kayak ya aku mengerti kakak masih kayak aku tuh pasti pengen kayak ingin membagikan orang tua, dan juga pasti kan kayak aku juga ingin kayak dapat gelar ini tuh pasti sangat diincer-incer banget ya kak, sangat kayak pasti berambisi. Cuma ya pasti ada tekanan pasti ada lah kak. Cuma kan itu tapi kakak jangan melihat tekanannya, tapi prosesnya itu kan yang membentuk karakter kakak juga kan kak. Tetap sabar, kuat, dan tetap tabah ya kak. Iya kak. Iya sih benar kalau kakak. Mungkin ya aku banyak belajar lagi sih nanti ya, sedikit lah. Iya, step by step lah. Benar. Emang semua itu butuh proses juga, progres dengan sabar. Terus dari sini juga kita belajar untuk penguasaan diri gitu. Iya benar kak, belajar penguasaan diri. Kita juga nggak bisa ngontrol orang lain. Iya benar kayak gimana, tapi kita ngontrol diri kita. Iya, perasaan kita kan kita tahu ya apa yang maksudnya, apa yang kita rasakan. Mungkin mungkin kakak udah kayak merasa energinya udah habis atau merasa lelah, kan lebih baik kan juga kakak me time sendiri, kayak mengembalikan energi kakak ini supaya tuh kakak juga tetap fokus ke tujuan kakak, dan juga tidak merugikan orang lain juga kan ya kak. Iya kak, benar sih, tetap semangat ya kak. Makasih ya kak udah ngomongin waktu kakak buat dengerin aku cerita, soalnya berat sih kak. Berat banget. Iya, aku sumpah kak, aku baru pertama kali ya, maksudnya ini pertama dan terakhir sih. Pertama yang terakhir ini kak, yang harus diperjuangkan. Bener lah, sarjana itu sangat-sangat nggak semua orang bisa menyelesaikan dengan baik gitu kan. Nggak semua orang bisa gampang kayak lu gelarnya kayak gini-gini kan, nggak segampang itu perjuangannya gitu kan, butuh effort yang benar-benar gitu kan. Jadi ya inilah untuk pertama dan terakhir kalinya aku harus menyelesaikan dengan baik. Iya benar sih kak. Aku juga salut sih kakak tetap punya kayak prinsip, maksudnya prinsip, dan juga kayak tetap punya kayak semangat, motivasi itu dalam diri kakak tuh sebenarnya kuat. Untuk bisa kayak berkembang. Iya, cuman itu kak tadi. Paham itu biasa itu kak. Ini kan namanya masa perkuliahan kan ya. Banyaklah hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita, apalagi ya orang lain yang kita nggak bisa kendalikan itu ya. Cuma kan diri kita sendiri yang bisa kita kendalikan itu. Bener sih kak. Iya sih, kalau untuk masalah motivasi ada sih pasti kak. Iya pastilah, harus dibangun ya kak. Iya, kadang-kadang tuh kayak motivasiku tuh hilang tiba-tiba, kayak bikin kesel, kalau itu segala macam. Terus ya begitulah kak, udah nggak tahu lagi. Kayak kadang-kadang nih bisa aja mood aku tiba-tiba kayak gembira, happy gitu segala macam,
tiba-tiba kayak kesel, jengkel Oh, gitu, kalau boleh- sensitif banget ya, gitu kalau yang boleh tahu itu kakak kenapa bisa berubah-berubah gitu, maksudnya kayak ya mood swing kali tiba-tiba, atau gimana nggak tahu iya lah, sih. karena mental atau gimana nggak tahu lah Iya, Kak. bisa jadi itu sih kak, kayak mental kakak mengalami apa, kayak aduh, kakak mungkin merasa harus memberikan yang terbaik, cuma tuh banyak hal-hal yang mungkin harus Iya, kakak upayakan, sehingga tuh kakak tuh harus benar-benar tuh mungkin kayak kakak juga mungkin terlalu menekan diri kakak sendiri, hingga mungkin kakak tuh kayak kurang menjaga kesehatan kakak, sehingga fokusnya tuh yang penting harus mencapai target tahun ini, harus sudah gitu kan kak. iya Pasti ya adalah harapan seperti itu ya kak. iya pasti sih Kak. Nah intinya untuk orang tua sih Kak, itu gelar itu aku persembahkan buat orang tua, Ya, keluarga sih. selalu sih kak, sama apa, kakak ini yang sangat apa, sangat apa, memperhatikan orang tua, maksudnya memperhatikannya itu ingin menunjukkan gitu bukti bahwa kakak itu orang tua ini nggak sia-sia membiayakan kakak, hingga kakak ini boleh sampai wisuda dan juga bisa kayak merayakan wisuda itu bersama dengan keluarga, dan pencapaian yang kakak boleh capai sekarang ini tuh, ini kan. Iya Kak, itu sih Kak. Iya. Ya, dari aku sih gitu aja ya Kak. Iya. Maksudnya ya aku juga ya sekitar gimana ya, seputaran dengan rasa yang apa ya, yang aku pengen ceritain unek-unek aja sih ini Kak sebenarnya. Nggak apa-apa sih kak. Aku juga sebenarnya agak malu ceritain gini karena ya ampun kak, santai kak. apa ya, mau cerita ke teman-teman juga kan, pasti teman-teman punya masalahnya sendiri. Iya benar. Punya ini itu segala macam kan. Paham, Jadi aku Kak. nggak mau kasih beban itu ke orang lain. Jadi benar. mungkin sama kakak bisa berbagi cerita gitu sih Kak. Iya, iya kak. Aku Benar. gitu. Terima kasih banyak ya kak. Kakak Aku juga yang makasih boleh banyak, Kak. apa, sangat, maksudnya pengalaman kakak ini juga Iya. sangat-sangat bisa suatu pembelajaran juga buat saya dan buat semuanya, teman-teman kakak juga kan, di lingkungan kakak juga, di Iya. lingkungan kakak juga pasti juga bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil juga ya kak. Kemudian hari, hingga kakak juga tetap menjalankan aktivitas, tetap sayang sama orang tua juga. Ya. Pasti doa. Ya, itu. Aku juga makasih Kak udah apa yang nyediain waktu buat aku. Iya, sama-sama kak. Mungkin apa ya sebenarnya berat sih, cuman ya aku pastikan bisa lulus tahun ini gitu. Pasti bisa kak, semangat kak. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama kak. Ya ampun. Semoga kita dapat bertemu lagi. Kalau misalkan aku nanti lulus, Iya. aku datang ke kakakku kabarin kalau aku Wih. udah jadi sarjana. Wih. Asik. Harus datang ya kak, jangan lupa nanti Oke, aman. harus tunjukin. Aku catat ya kak, ingat ya kak. Oke, Kak, siap. Iya, Terima kasih banyak ya Iya, Kak. terima kasih juga banyak kak. Oke. Apa kabar kakak? Aku baik hari ini kak. Ada yang bisa saya bantu kak? Aku ingin ini kak, aku tuh capek banget karena aku mengalami kebingungan gimana caranya aku untuk mengatasi adik aku yang introvert, dan aku ingin juga mendukung emosional dia. Apakah kakak sudah mulai melakukan kayak pendekatan atau memahami karakter adiknya kakak gitu? Sejauh ini aku belum 100% untuk mengenali adik aku secara emosional, karena dia itu sangat-sangat tertutup dan hatinya itu benar-benar perasaannya sangat sensitif. Itu makanya kenapa saya masih bingung gimana ya caranya untuk saya mengungkapkan dan menasihati dia dengan baik gitu. Berarti adiknya kakak ini sangat sensitif sekali ya kak perasaannya. Apakah kakak tuh sempat kayak dekat atau akrab banget gitu adiknya kakak? Apakah kayak percaya, pernah bercerita sama kakak kak gitu tentang kayak masalah atau keseharian aktivitasnya gitu kak? Kalau untuk kesehariannya itu aku ada memaksimalkan, seperti setiap hari itu aku luangin waktu untuk adik aku 1-2 jam untuk aku menanyakan gimana kabar dia, gimana menanyai tentang
perasaan emosional dia pada saat itu. Oh berarti kakak ini sebenarnya udah sangat udah perhatian sama adiknya kakak ini ya, udah meluangkan waktunya. Cuma adiknya kakak apakah merespon dengan baik kak atas tindakan kakak ini? Dia meresponnya terkadang ini tergantung moodnya dia. Ketika moodnya bagus, dia akan merespon saya itu dengan baik. Tapi ketika moodnya dia tidak sedang keadaan tidak bagus, itu tuh responnya itu benar-benar sangat tertutup. Dan bahkan ketika saya ingin menanya kabar dari aja, dia suka mengalihkan pembicaraan. Berarti adanya kakak ini nggak suka ya ditanya tuh secara mendalam gitu, kayak sangat menjaga kerahasiaan apa yang terjadi dalam kehidupannya ini ya kak? Iya betul, jadi itu yang buat saya itu bingung gimana ya gitu. Terkadang saya juga suka memikirkan dia tuh ini untuk menasihati dia, apa yang saya bilang itu masuk gitu kan, masuk dan dia paham apa yang saya bilang gitu. Oh berarti ini adiknya kakak ini berarti mungkin membutuhkan seorang teman. Apakah dia mempunyai teman terdekat gitu kak? Dia itu ada, dia mempunyai teman 3-4 orang dan itu dekat sama dia. Tetapi yang saya lihat itu dia kurang berinteraksi secara face to face, itu kurang, dan lebih untuk melalui lewat handphone, lebih chattingan, lebih callan kayak seperti itu. Jarang untuk berinteraksi secara face to face, itu dia seperti kurang dan benar-benar sangat-sangat introvert. Berarti adanya kakak ini berarti kalau diajak main tuh sangat menolak ya untuk kayak keluar rumah. Tuh nanti kalau misalkan ada tugas kelompok gitu, apakah tuh adiknya kakak kayak menolak secara halus, tidak mau datang, atau kakak tuh mendorong adiknya kakak tuh gimana tuh biar adiknya kakak ini juga bisa bersosial juga sama teman-temannya, biar dia tuh tidak disalahpahami sama teman-temannya akan sikapnya ini. Untuk itu untuk kerja kelompok dan seperti tugas sekolah dia masih mau melakukan, bahkan dia suka keluar untuk keluar temannya atau lewat Google Meet seperti itu sih. Terus kalau misalkan untuk dia bersosialisasi itu dia benar-benar sangat kurang. Dia ingin lebih banyak di rumah dibanding dia untuk beraktivitas di luar. Berarti adiknya kakak ini harus didorong, harus ada keinginan dari dalam diri adiknya kakak ini untuk bisa tuh keluar dari zona nyamannya, bahwa tuh dia harus kayak percaya sama orang lain tapi juga gak terlalu oversharing juga. Apakah kakak tuh kayak pernah menceritakan pengalaman kakak gitu ke dia sehingga tuh dia tuh tidak takut dijudge orang atau dihakimi orang atas cerita atau yang dia pernah lalui gitu, mungkin trauma atau apa gitu kak? Kalau untuk trauma dan pendukungan emosional dia untuk melakukan hal bersosialisasi di luar itu, hampir setiap hari saya dengan ibu saya itu untuk melakukan hal seperti itu, mengasih tahu dia. Tapi cara untuk memberitahu dan menasihati dia itu, saya dengan ibu saya itu berbeda jauh dan dengan cara masing-masing dia. Kadang dia suka bingung, aku harus apa, aku harus kayak gimana. Terus untuk bersosialisasi juga di luar, aku harus mengikuti nasihat siapa. Terkadang dia suka menanya seperti itu kepada saya dan ibu saya. Seperti itu sih. Berarti dia tuh kayak masih labil ya, maksudnya dia mendengarkan dua-duanya, cuma dia itu kayak bingung mengambil keputusannya gimana gitu ya kak. Cuma kalau dari ibunya kakak melihat anaknya seperti itu gimana kak? Responnya sih ibu saya itu bingung, banyak juga untuk mencari tahu dan belajar gimana caranya mengatasi adik saya yang seperti ini gitu kan. Terus itu saya pun juga sama mencari dan belajar banyak hal tentang parenting, gimana saya untuk mengungkapkan dan mengajari adik saya untuk lebih bisa keluar dari zona nyaman. Iya sih benar kak, itu kalau parenting itu memang sangat penting, apalagi dari
dari kakak kandung, dari keluarga itu ya sangat mendorong itu anak itu untuk bisa keluar mengekspor kayak kemampuannya. Takutnya kan adiknya kakak punya kayak bakat atau kemampuan yang terpendam, cuma dia tuh kayak takut mengeluarkan kemampuannya itu. Seperti kan bersosialisasi kan itu membutuhkan komunikasi juga kan ya kak, gitu kak. Itu sepertinya akan saya lakukan dan bakal saya terapkan juga kepada adik saya juga, dan saya juga akan berbicara dengan ibu saya, dan ya saya akan lakukan itu semuanya. Ya saya sangat mengerti perasaan kakak, pasti sangat kayak prihatin sama adiknya kakak nih. Pasti kakak memikirkan gimana ya nih adik saya harus bisa berkembang. Kakak pasti kayak greget dan ingin mendorong dia tuh untuk bisa pede, untuk bisa bersosialisasi sama teman-temannya, percayakan kayak kemampuannya. Ya aku harap sih kakak juga bisa tetap semangat memotivasi dia terus ya kak, dan terus melatih dia dalam bersosialisasi dengan baik dan dengan benar ya kak. Saya akan melakukan itu semuanya. Terima kasih ya kak sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Ya sama-sama kak.